Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kalian akan mendengarkan kisah menarik dari seluruh dunia. Kali ini adalah beberapa kisah tentang tema malicious compliance yang singkatnya memberi pelajaran kepada seseorang yang ngeyel alias kolot. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Pelanggan tidak ingin lagi berbicara denganku. Jadi ini terjadi di awal pandemi ketika semua orang masih memikirkan apa yang harus dilakukan. Tetapi sudah jelas dan diketahui masker harus dimiliki jika kita meninggalkan pintu depan. Untuk konteks, aku bekerja di McDonald's sebagai tuan rumah. Biasanya tugas utamaku adalah membantu pelanggan, memberikan halaman mewarnai atau balon kepada anak-anak, mengatur acara, dan lain-lain. Tapi sejak sekitar Maret 2020, aku pada dasarnya menjadi satpam dan garis depan pelanggaran terhadap anti masker Karens dan Kens. Jadi jika kalian berpikir ini adalah satu-satunya cerita yang aku dapatkan, kalian salah besar. Sore musim semi yang cerah ini akan segera berakhir, dan pada titik ini aku telah dipanggil babi sampah berkali-kali. Hari itu aku tidak lagi mengambil omong kosong dari orang-orang ini. Seorang pria masuk dan karena aku berdiri tepat di depan pintu masuk, aku dapat melihat orang ini tidak mengenakan masker. Jadi aku berjalan ke arahnya dan memintanya untuk mengenakan masker. Seperti yang kalian duga, orang ini bukan penggemar berat kalimat itu. Dan setelah 5 menit aku mengatakan kepadanya dia diwajibkan oleh hukum untuk mengenakan masker, dan dia memanggil aku setiap nama di buku. Dia mengatakan sesuatu yang agak mengejutkan aku. Aku tidak lagi berbicara denganmu. Sekarang ini aneh, karena selain menjadi penjaga kami, aku juga kasir. Itu bukan hari yang sibuk, dan sebagian besar pesanan datang dari McDrive kami. Jadi aku menatapnya dan bertanya, "Apa kamu yakin?" "Ya, kamu bisa tinggalkan aku sendiri sekarang, karena aku hanya akan mengabaikanmu." Oke, ini tiba-tiba menjadi menarik. Bosku, yang mendengar pria itu berteriak, melihat ke sekeliling, dan bertanya apakah semua baik-baik saja dan aku mengangguk. Berkata aku memiliki segalanya di bawah kendali. Pria itu hanya berdiri di sana di depan mesin kasir dengan tangan disilangkan, tampak puas. Ketika ini terjadi, salah satu pelanggan tetap kami masuk. Ini adalah seorang wanita tua yang mengendarai sepedanya melintasi kota setiap hari dan memesan secangkir kopi di setiap McDonald's. Jadi aku menyapanya dan bertanya apakah dia menginginkan yang biasa. Dia bilang iya, aku ambilkan dia seharga 1 euro, dan dia bilang itu akan beres. Aku berjalan di sekitar pria yang marah yang sekarang memerah. Aku memanggil wanita tua itu dan pergi mengambil kopinya. Pada titik ini, pria itu mulai berteriak lagi. "Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu membantunya alih-alih aku?" Yang aku tanggapi, "Maaf Pak, Anda menyuruh aku untuk meninggalkan Anda sendirian, dan Anda sudah selesai berbicara denganku." Sumpah, aku pikir orang ini sepertinya diajari semua rahasia alam semesta. Dia tampak marah, bingung, patah hati, dan kembali marah lagi semua dalam rentang 5 detik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya dengan marah berjalan keluar. Aku dan wanita tua itu tidak bisa menahan tawa kami pada saat ini. Cerita kedua. Tugasmu bukanlah membuat keputusan, itu adalah tugasku. Saudari telah berkecimpung di bidang perhotelan sejak dia lulus dari SMA. Dia mulai di meja depan, tetapi mengajarkan hampir semua pekerjaan yang berkaitan dengan bisnis hotel, housekeeping, audit malam, reservasi, dan lain-lain. Pada saat cerita ini dibuat, dia telah menjadi asisten manajer hotel cukup lama, dan memiliki hubungan kerja yang luar biasa dengan manajer umum. Dia akan menangani hal-hal kecil setiap hari, masalah tamu, masalah karyawan, meninggalkan GM yang kompeten untuk menangani masalah yang lebih besar dan meningkatkan bisnis. Merek hotel terkenal ini terletak di luar bandara utama, dan merupakan hotel singgah bagi banyak awak pesawat, pelancong yang lelah, dan selalu mendekati atau memenuhi kapasitas. Maju cepat beberapa tahun, dan GM kompetennya dipromosikan ke atas rantai, dan GM baru, micromanaging GM mengambil alih. Dia memutuskan untuk menetapkan hukum bahwa dia tidak peduli bagaimana segala sesuatu dilakukan di bawah GM yang kompeten. Dia yang bertanggung jawab sekarang, dan kata-katanya adalah hukum. Semua staf terkejut, karena mereka memiliki umpan balik pelanggan yang bagus, dan jumlah hunian mereka selalu spektakuler, dan GM itu memprihatinkan. Yang lebih parah, micromanaging GM baru saja pindah ke daerah itu, dan belum menemukan apartemen, dan tinggal di hotel, memastikan dia selalu mengintai, mempersulit staf dalam tugas sehari-hari mereka. Saudariku melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi orang-orangnya dari kejenakaan micromanaging GM, sambil menangani meja depan hotel sehari-hari. Adikku sudah terbiasa menangani keluhan tamu, dan secara teratur akan melakukan apapun untuk membuat tamu yang marah menjadi senang. Baik itu memberikan kopi, pindah kamar, apapun itu juga untuk membuat orang puas. Suatu kali, setelah mengupgrade tamu yang kesal ke kamar yang lebih baik, micromanaging GM menariknya ke samping untuk menghukumnya karena melakukan itu tanpa izin. Adikku mengatakan telah diinstruksikan oleh GM yang kompeten untuk melakukan apapun untuk menjaga hotel berjalan lancar. Dia berkata, "Tugasmu bukan membuat keputusan, itu adalah tugasku. Kamu tidak melakukan apapun di masa depan tanpa izin."
Adikku, sebagai saudariku, terlibat dalam malicious compliance besar. Iya Pak, Anda punya keluhan tentang kamar. Biarkan aku mentransfer panggilan Anda ke micromanaging GM, dan hal-hal semacam itu. Setelah melihatnya melakukan ini selama beberapa hari, staf lainnya mulai melakukan ini di semua shift. Pria itu akan dibangunkan pada jam 2 pagi untuk menghubungi tamu yang marah sehingga dia hampir tidak bisa tidur karena menerima begitu banyak panggilan. Dia bertahan selama sekitar 6 minggu sebelum dia mengundurkan diri. GM hotel sebelumnya harus dipindahkan sementara untuk menyatukan semuanya sampai GM baru dapat ditemukan. Adikku diberitahu oleh GM yang kompeten kalau GM pengelola mikro mengalami gangguan saraf. Dan GM yang kompeten mencoba mencari tahu bagaimana hal itu terjadi di sebuah hotel yang berjalan seperti jam tangan Swiss ketika dia pergi. Ketika GM baru akhirnya dikirim untuk mengambil alih, salah satu hal yang dikatakan GM kompeten padanya adalah, keberhasilan atau kegagalanmu di sini bergantung pada seberapa baik kamu bergaul dengan saudari federal. Cerita ketiga. Nenek lancang membeli keju. Nenekku sekarang berusia 80 tahun, tapi dia lancang sekali. Aku mencintainya. Ketika dia masih muda, menikah dengan memiliki 3 anak, dia pergi ke pasar untuk membeli keju. Dia membawa uang untuk berbagai barang, untuk membayar gas, lampu, dan layanan lainnya. Juga untuk menyimpan uang di bank. Dia berjalan ke toko ini di mana seorang pria pemarah meliriknya dan kemudian mengabaikannya. Selamat pagi, aku ingin keju manchego. Pria itu meliriknya lagi dengan penilaian dan berkata, keju itu mahal, aku rasa kamu tidak mampu membelinya. Nenekku menjadi sangat marah dan melanjutkan untuk mengosongkan semua yang dia bawa di konter dan berkata, aku pikir aku punya uang lebih dari cukup, dan jika tidak, aku punya kartu kredit. Pria itu mulai meminta maaf sebesar-besarnya setelah menjadi pucat, dan bertanya berapa jumlah keju yang dia inginkan. Dia berkata, aku ingin irisan 1 kilogram, tetapi irisan slime, sekitar 2,2 pon. Penjual mengambil blok keju besar ini dan mulai mengirisnya. Butuh waktu setengah jam sementara nenek menunggu. Ketika sudah siap, nenek meliriknya dan berkata, kalau kupikir-pikir, aku tidak menginginkannya lagi, dan berjalan pergi dari toko. Terima kasih telah menonton video ini. Kalian bisa like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.